Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali ini adalah video materi pertama gitu ya dari mata kuliah ini. Dan pertemuannya adalah pertemuan kuliah kedua atau kuliah 2 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan logika. Jadi sebelum masuk lebih dalam, ya kita lihat dulu apa sih pengertian dari logika itu. Kemudian mengapa perlu kita belajar logika itu. Kemudian sejarah singkatnya seperti apa sih manfaat yang ada di sekitar kita dari logika ini, dan juga nanti ada aliran-aliran terkait dengan logika. Ya sebagai pengetahuan aja gitu. Oke, di bangku SMA ya mungkin ada diajarkan mengenai logika, walaupun mungkin tidak semuanya gitu ya. Kita diajarkan menggunakan operator gitu, dan atau jika maka misalnya ya. Seingat saya dulu ada di matematika SMA itu ada diajarkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini secara lebih mendalam. Di slide bisa dilihat ya bahwa bisa saja nanti kita bertemu dengan argumen seperti yang ada di contoh di slide. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java gitu ya. Nah, di informatika ini nanti banyak bahasa yang akan dipelajari. Di SMA mungkin bahasa Inggris, bahasa Jepang mungkin. Nah, di sini di informatika ini ada namakan dengan bahasa Java. Salah satunya, bahasa yang lain juga nanti siap menanti untuk dipelajari ya di semester berikutnya ya. Nah, itu pernyataan pertama. Jadi argumen ini nanti ada beberapa pertanyaan diakhiri dengan kesimpulan. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Bisa ditanya kakak-kakaknya gitu ya. Suka begadang nggak kak gitu ya, setelah masuk sini gitu ya. Nah, kalau jawabannya iya, wah berarti beneran gitu. Kalau enggak, hanya perlu dipertanyakan. Nah, itu berdasarkan argumen ini gitu ya. Kemudian, tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Nah, ternyata ada kondisi bahwa Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Jadi, kalau begitu, Anda bukan mahasiswa informatika dong gitu ya dari argumen ini ya. Nah, berarti yang bisa kita lakukan adalah di sini menganalisis gitu ya. Bener nggak argumen ini gitu? Kesimpulan yang ada ini bener nggak dari pernyataan-pernyataan sebelumnya gitu ya? Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut ya, maka alat bantu memahami argumen tersebut adalah logika gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Nah, mengapa perlu mempelajari logika gitu ya? Ada satu pernyataan gitu ya yang sudah lama dari mana dan Waldinger gitu tahun 85, bahwa logika adalah kalkulusnya ilmu komputer gitu ya. Logika adalah kalkulusnya ilmu komputer atau informatika gitu yang kita ketahui di sini. Jadi ketika memasuki bangku kuliah gitu ya, khususnya di jurusan teknik, sains misalnya ya, maka akan diajarkan matematika gitu ya. Jadi matematika biasanya kalkulus, aljabar linier maupun diferensial. Nah, ini basic di jurusan-jurusan teknik ataupun di sains gitu ya, ini diajarkan.
Nah, ketika jurusannya adalah informatika atau ilmu komputer, maka logika inilah gitu ya, yang menjadi dasar gitu ya. Ibaratnya tadi matematika atau kalkulus itu dasar di jurusan teknik atau sains gitu ya, maka spesifiknya logika ini di ilmu komputer menjadi dasarnya gitu. Jadi logika ini ibaratnya itu kalkulusnya di ilmu komputer atau informatika. Nah, logika merupakan dasar matematis suatu software. Nah, mengapa dikatakan seperti itu? Karena logika ini digunakan untuk memformalkan semantik dari bahasa pemrograman. Kita mengetahui bahasa pemrograman itu berbeda dengan bahasa sehari-hari kita ya. Kalau sehari-hari itu banyak ambigunya. Dikatakan ini bisa saja artinya lain. Nah, komputer kan berbeda ya. Jadi kita harus memerintah komputer itu dengan hal yang jelas gitu ya. Dengan bahasa yang formal sudah ditetapkan sehingga tidak bingung nanti komputernya melakukan suatu hal jika diperintahkan gitu ya, sehingga bisa dikatakan nantinya bisa diformalkan makna yang harus dipahami gitu ya. Semantik ini bisa dikatakan sebagai makna dari bahasa pemrograman. Kemudian spesifikasi program, ketika membuat program kita harus menentukan spesifikasinya. Kemudian verifikasi kebenaran dari program. Nah, program nanti harus diuji setelah dibuat itu, tidak serta-merta langsung dilempar ke user gitu ya. Harus diuji dulu dengan berbagai macam skenario gitu ya. Sehingga berbagai macam skenario itu harus bisa dilewati oleh program jika ingin dikatakan program itu adalah program yang baik dan sesuai dengan perencanaan program tersebut. Nah, sehingga logika di ilmu komputer ataupun informatika itu sebagai dasar. Nah, kaitannya juga ya ini di mata kuliah lain nanti belajar bahasa pemrograman, ada struktur data, kecerdasan buatan, basis data, sistem digital itu logika. Inilah yang menjadi dasarnya. Nah, itulah mengapa kita mempelajari logika di jurusan kita ini. Nah, beralih ke sejarah singkat logika gitu ya. Jadi logika ini adalah ilmu tua gitu, ilmu yang sudah berkembang sejak sebelum Masehi. Nah, dikatakan di sini sudah mulai itu sejak 500 sebelum Masehi gitu ya. Nah, di sini kita mengenal ya tokoh-tokoh, biasanya filsuf Yunani gitu ya, Yunani kuno gitu ya. Ada Aristoteles misalnya, ada Stoik ya, ini yang mulai memformulasikan sistem penalaran eksplisit ya. Jadi di otak manusia di situ ada pola penalaran atau sistem penalaran. Nah, ini yang coba diformulasikan oleh filsuf-filsuf ini. Kemudian mengapa dan bagaimana logika itu muncul, ini masih menjadi pertanyaan gitu ya oleh ahli-ahli. Kalau cerita standarnya itu bahwa pemikir besar seperti Aristoteles ini tiba-tiba gitu ya menyadari bahwa ada struktur pada otak manusia, pada penalaran manusia yang bisa kita lihat gitu ya, yang bisa kita pelajari. Beberapa pola valid dan dapat dipercaya, beberapa lainnya juga tidak gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar awalnya gitu ya. Jadi
mulai dari 500 sebelum Masehi sampai abad 19 ini. Kemudian logika ini juga berkembang terus gitu ya. Nah, di abad pertengahan sampai akhir abad 19 ini, dari pijakan ilmu logika oleh filsuf-filsuf tersebut dikembangkan lagi oleh tokoh-tokoh logika modern, misalnya George Boole gitu ya, yang ini tokoh yang memberikan peran yang sangat besar gitu ya, apalagi kaitannya dengan komputer. Ada yang dinamakan dengan logika Boolean gitu ya. Nah, nanti ada ketika membahas pemrograman nanti ada Boolean gitu, Boolean diambil dari George Boole. Ada Gottlob Frege ini, kemudian Gödel dan yang lainnya. Jadi tadi George Boole ini istilahnya mencetuskan ada yang dinamakan dengan logika proporsional. Ini akan kita pelajari. Dan Gottlob Frege ini juga mencetuskan adanya logika predikat atau first order logic. Nah, ini juga nanti kita akan pelajari. Di tokoh ini berada pada masa pertengahan sampai akhir abad 19. Nah, untuk masa dari akhir abad 19 sampai pertengahan abad 20, logika ini digunakan untuk pembuktian matematika gitu ya, dan batasan-batasannya. Jadi untuk bisa membuktikan gitu kan banyak rumus-rumus tuh di matematika itu harus dibuktikan dulu sebelum dikeluarkan gitu. Nah, ilmu logika lah yang digunakan untuk membuktikan. Jadi menggunakan penalaran deduktif gitu ya untuk meyakinkan penemuan rumus dan berbagai macam formula-formula yang ada di matematika. Kemudian pertengahan abad 20 sampai sekarang ya itu logika digunakan pada ilmu komputer atau informatika. Banyak tokoh-tokoh di sini yang berperan penting. Jadi mulai berkembangnya komputer itu ya tentu saja berawal dari logika ini gitu ya. Sehingga muncul ide bagaimana logika ini diterapkan di suatu perangkat yang sekarang kita namakan dengan komputer. Nah, itu sejarah singkatnya ya. Untuk sejarah lebih detail mungkin bisa eksplorasi sendiri ya, kalau jelaskan panjang lebar di sini nanti butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi sebagai pengetahuan ini ya umum dari logika. Nah, kemudian apa itu logika? Jadi logika berasal dari kata dalam bahasa Yunani logos, yang artinya kata, ucapan, atau alasan gitu ya. Logos ini sering kita temui juga gitu ketika mempelajari suatu ilmu, biasanya diikuti oleh logos. Biologi gitu ya, gitu ya. Geologi gitu kan, ada kata-kata logi itu ya logos ini gitu. Artinya kata, ucapan, atau alasan. Itu secara harfiah hurufnya gitu ya. Bagaimana secara terminologi, jadi logika adalah ilmu yang mempelajari atau berkaitan dengan prinsip-prinsip penalaran argumen yang valid. Jadi para ahli setuju bahwa logika nantinya mempelajari kriteria-kriteria untuk mengevaluasi argumen-argumen dan menentukan mana argumen yang valid dan mana argumen yang tidak valid. Kemudian mana argumen yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, ini inti dari ilmu logika. Kemudian contoh kegunaan ya. Nah, tadi ya gerbang pada sirkuit komputer itu basic dasarnya itu dari logika Boolean gitu yang tadi George Boole itu.
Nah, itu yang menjadi pijakan. Nah, di kuliah sistem digital kan di situ dipelajari gerbang sirkuit itu. Disitulah dasar terkecil untuk membuat komputer nantinya. Bagaimana kita tambahkan n gitu ya, or, not n, not or, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa bahasa pemrograman dekat ke logika, bahasa query misalnya, database basis data, nantilah berikutnya nanti semua akan dipelajari. Nyatakan kondisi atau syarat pada program. Nah, sekarang sudah mulai diajarkan algoritma dan struktur data gitu ya. Atau algoritma dan pemrograman. Nah, di sana nanti akan dipelajari kondisi atau syarat. Logika berperan dalam pembuatan games. Kemudian untuk search engine di internet. Nah, logika berperan di sana. Kita bisa melakukan pencarian gitu dengan misalnya menambahkan n gitu ya, n itu operator, n atau or gitu ya, untuk menghasilkan pencarian yang berbeda dari dua kata kunci misalnya. Nah, itu logika juga di sana digunakan dan banyak yang lainnya ya. Nanti kita lihat lagi contoh-contoh kegunaannya. Nah, bagaimana logika nanti akan kita pelajari bahwa logika berhubungan dengan benar atau true dan salah atau false. Ini yang nanti akan kita bahas ke depannya. Banyak berkutat dengan benar dan salah. Logika merupakan dasar dari semua penalaran di dalam ilmu pengetahuan ya, karena memang ilmu pengetahuan itu memerlukan reasoning gitu ya, penalaran, sehingga logika menjadi dasarnya. Kemudian penalaran didasarkan pada hubungan antar pernyataan gitu, seperti tadi ya. Contoh argumen tadi kan, nah, ada hubungan antar pernyataan nantinya untuk bisa menyimpulkan dari argumen tersebut. Kemudian ilmu pengetahuan apapun dapat dipahami karena penalarannya sesuai dengan logika manusia. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari logika simbol gitu ya. Jadi untuk bisa memformalkan ya, nantinya ada simbol-simbol logika yang akan kita pelajari sehingga disebut logika formal atau formal logic. Jadi ada simbol-simbol yang membantu kita nanti untuk membahas suatu argumen atau suatu pernyataan yang menyusun argumen-argumen. Nah, perkembangan logika ada memiliki dua fase gitu ya. Perkembangan logika ini dibagi ke dalam dua fase. Logika klasik. Nah, logika klasik ini ya yang awal-awal itu yang tadi ada Aristoteles, ada Chrysippus gitu namanya ya. Ada tadi Stoik, Archimedes misalnya ya, yang banyak itu yang filsuf-filsuf Yunani. Mereka yang berjasa mengembangkan pada logika klasik. Kemudian ada logika modern, nah logika yang mendasari ilmu komputer gitu ya, pada masuk ke 2000-an gitu ya, abad 20 gitu ya, tahun 2000-an, abad 20. Nah, di situ logika itu dekat ke komputer. Kemudian terakhir itu ada yang dinamakan dengan logika fuzzy. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan logika kabur atau samar. Nah, ini juga banyak atau bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita ya. Nah, nanti di akhir ada contoh-contoh. Jadi ada logika klasik yang lahir dari pemikir-pemikir Yunani.
Nah, di situ mulai diperkenalkan aturan-aturan silogisme gitu ya. Misalnya semua manusia adalah mortal, Socrates adalah manusia, maka Socrates adalah mortal. Nah, ini aturan-aturan yang sudah well formed silogis gitu ya, bentuknya sudah bagus nih, dimulai dulu pada zaman logika klasik. Nah, untuk logika modern banyak tokoh-tokoh di sini yang mempelajari, mengembangkan logika-logika yang kita kenal. Jadi logika modern atau logika simbolis itu ada dikembangkan dari Aristoteles itu oleh Augustus de Morgan misalnya. Ada nanti hukum de Morgan tahun 1806 sampai 1971. Kemudian ada George Boole ya. Kemudian ada Gottlob Frege tadi dari Jerman. Kemudian Bertrand Russell, Alfred North Whitehead gitu ya, yang mulai mengenalkan ya. Bertrand Russell, Alfred ini memperkenalkan gitu ya bentuk-bentuk seperti ada and, or, if, then gitu ya, if and only if dan sebagainya. Jadi berkembang di situ. Nah, tadi logika modern ini true or false gitu ya, atau di sistem digital itu 1 dan 0 gitu ya. Jadi ini masuk ke logika yang dua nilai. Kalau enggak 1 ya 0, kalau enggak 0 ya 1, kalau enggak true atau false ya true gitu ya. Ada dua kemungkinan. Kemudian George Boole itu mengembangkan aljabar Boolean yang tadi ya menjadi dasar pengembangan komputer digital ya, dalam membuat mikroprosesor sebagai otak komputer digital itu ya ada aljabar Boolean gitu yang menjadi dasarnya. Jadi kan ada teori dulu, teori logika modern. Dari sana ternyata bisa dibuatkan satu mikroprosesor gitu ya, yang berkembang sekarang menjadi otak komputer digital. Di logika modern, nah kaitannya dengan pembahasan kita nanti ada logika proposisional, ada logika predikat. Ini yang nanti akan kita bahas. Selain dua nilai tadi, ada juga logika banyak nilai ya. Logika banyak nilai ini disebut dengan multi-valued logic. Jadi tidak lagi 0,1 atau negasi 1 dan plus 1, tetapi bisa di antara ini gitu. Jadi ada Jan Lukasiewicz yang mengembangkan ini. Kemudian ada tadi ya logika Fuzzy. Nah, logika Fuzzy ini salah satu yang memiliki banyak nilai ya. Jadi tidak hanya 0 dan 1 yang disebut itu crisp atau tegas ya, tapi bisa berada di antaranya gitu ya. Jadi ada ini Lotfi Azadeh, jadi masih ada sepertinya orangnya sekarang ya. Jadi ini aslinya Iran tetapi menjadi warga negara Amerika gitu, memperkenalkan himpunan Fuzzy atau Fuzzy set, di mana bisa diformulasikan secara matematis dari suatu permasalahan yang di situ masih fuzzy gitu ya, masih samar-samar atau tidak jelas. Nanti bisa dibuat formulanya sehingga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu gitu. Jadi bisa merumuskan pengetahuan dan pengalaman manusia yang mengakomodasi ketidakpastian ya, dalam bentuk matematis tanpa harus mengetahui model matematikanya. Nah, sebagai contoh ya, mesin cuci. Nah, mesin cuci ini yang suka membantu orang tua mencuci mungkin. Nah, di rumah ada mesin cuci, biasanya yang lebih mahal itu dilengkapi dengan tombol Fuzzy gitu ya.
Nah, tombol Pazi ini cara kerjanya di mesin cuci itu, kita masukkan pakaian ya, kita tekan itu, otomatis semua diatur oleh mesin cuci tersebut. Banyaknya air yang diperlukan, berapa menit dilakukan gitu ya, level airnya gitu ya. Putarannya misalnya, putaran mesin cuci itu diatur otomatis oleh mesin cuci gitu. Itu menariknya di sana. Kalau mungkin logika 1-0 kan berarti hidup dan mati aja gitu ya. Nah, kalau ini tidak seperti itu. Jadi misalnya ada dua variabel ya. Ada perputaran mesin, ketebalan kotoran pakaian. Nah, ketika kita memasukkan pakaian, nanti ada sensor. Nah, sensor optik mungkinnya yang nanti menangkap nilai variabel ketebalan kotoran pakaian, apakah ringan, sedang, atau berat. Nah, ini nanti akan membangkitkan kerja dari mesin. Putaran mesin ini nanti bisa diatur gitu ya. Jika kotornya ringan, maka ya mutarnya juga ringan gitu. Kalau sedang, kalau berat, putarannya lebih berat. Atau juga level ini ya, level air gitu ya, nanti bisa dibaca di situ levelnya berapa, 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang menjadi solusi gitu ya, yang diterapkan di mesin cuci, menerapkan logika Pazi. Nah, di sini juga banyak kakak angkatan yang sudah lulus itu juga mengambil tema logika Pazi gitu ya. Jadi misalnya ada gitu yang membuat modelan gitu ya, punya sejumlah uang, kira-kira mana wisata mana aja yang bisa dikunjungi gitu ya, dengan uang itu berapa hari bisa tinggal di Lombok ini gitu ya. Jadi itu dilakukan oleh komputer atau secara otomatis bisa diberikan estimasinya gitu ya. Uang 3 juta misalnya itu bisa menginap mungkin dengan patokan harga tiket, kemudian hotel gitu ya, biaya menginap dan sebagainya, nanti muncul gitu ya, berapa hari bisa menginap, kemudian tempatnya itu mana saja gitu ya, itu otomatis bisa dilakukan. Nah, kemudian aliran-aliran dalam logika gitu ya, ada aliran-aliran yang nantinya jika ingin mendalami ya nanti fokus ke aliran tersebut gitu ya. Misalnya logika tradisional ini Aristoteles, dari ini yang awal-awal perkembangannya yaitu ada analitika, ada dialektika. Nah, jadi kaitannya analitika itu cara penelaran yang didasarkan pada pernyataan yang benar, sedangkan dialektika pada dugaan gitu ya. Nah, itu coba nanti kalau mau perdalam ya dicek. Kemudian ada logika metafisik pelopori oleh Hegel. Nah, jadi kita pernah dengar lah itu metafisika, di mana ini dekat dengan hal-hal mistis gitu ya, supranatural gitu ya, paranormal dan lain sebagainya. Jadi menurut Hegel ini logika dianggap sebagai metafisika, di mana susunan pikiran dianggap sebagai kenyataan. Nah, pikiran dianggap sebagai kenyataan gitu ya. Kalau sekarang itu halu gitu ya bahasanya ya. Nah, jadi memang untuk bisa gitu ya, untuk bisa mendapatkan ilmu metafisika ini ada gabungan gitu ya. Ya, gabungan dikatakan seperti itu
tenaga dalam gitu, kemudian kekuatan napas dan pikiran dan lain sebagainya gitulah. Saya tidak terlalu tertarik untuk yang ini gitu. Saya yang normal-normal saja, tidak usah yang paranormal gitu ya. Nah itu silahkan kalau mau dieksplorasi gitu logika metafisik. Kemudian logika epistemologi, ada Bradley, kemudian ada Bernhard Bosanquet. Jadi prinsip dari logika epistemologi ini adalah untuk mencapai pengetahuan yang memadai. Pikiran yang logis dan perasaan harus digabungkan. Untuk mencapai kebenaran, logika harus dihubungkan dengan seluruh pengetahuan yang lainnya. Jadi dikatakan bahwa logika epistemologi ini butuh otak yang kuat gitu ya. Jadi logika itu didukung pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya gitu ya. Jadi lebih menekankan ilmu pengetahuan, sehingga perlu kemampuan otak yang tinggi gitu ya, orang-orang jenius gitu. Kemudian ada logika instrumentalis atau pragmatis, ada John Dewey gitu ya. Jadi prinsipnya adalah logika alat atau instrumen untuk menyelesaikan masalah. Ada istilahnya learning by doing gitu ya. Jadi untuk bisa mengenal sesuatu lebih mendalam itu ya lakukan saja terus menerus gitu ya. Jadi dengan sendirinya nanti akan bisa dikuasai. Nah, itu instrumentalis atau pragmatis. Kemudian logika simbolis. Nah ini ada simbol-simbol nantinya yang kita pelajari untuk bisa memahami gitu ya dari berbagai macam pernyataan-pernyataan, argumen-argumen gitu. Kita bisa menyimbolkan dan bisa mengimplementasikan kaidah-kaidah. Nah, ini nanti akan kita lakukan gitu ya. Jadi ada ilmu untuk menyimpulkan secara sah gitu, absah, di mana nanti ada metode matematika dan bantuan simbol-simbol sehingga memungkinkan seorang menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari gitu ya. Jadi bahasa sehari-hari itu masalahnya adalah ambigu gitu ya. Kita ngomong satu bisa dianggap atau dimaknai lain. Nah, ada simbol di situ untuk menghindari hal tersebut. Nah, ini dekat dengan tentu saja komputer. Nah, itu logika simbolis. Jadi logika simbolis ini kemudian menjadi dasar logika matematika modern, yaitu logika formal yang semata-mata menelah bentuk, bukan isi dari apa yang dibicarakan. Nah, nantinya di mata kuliah ini, logika simbol ini yang akan kita pelajari. Kita mendapatkan permasalahan, misalnya menganalisis argumen, ya kita rubah dulu menjadi simbol-simbol. Dari sana nanti bisa kita rubah ya. Oke, itu saja mungkin video yang membahas pengenalan ilmu logika ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa lewat grup ataupun nanti lewat Brajah ya. Akan disediakan forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.